Hari-hari ini banyak dari Bapak Ibu sekalian melewati satu perayaan Tahun Baru Imlek bersama dengan seluruh keluarga, dan saya mendoakan satu sukacita di keluarga Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian juga muncul pertanyaan dari orang-orang terkait dengan Hari Raya Imlek. Pak, bolehkah orang Kristen melakukan atau merayakan Imlek? Dan jika orang Kristen boleh merayakan Imlek, bagaimana seharusnya mereka merayakan Imlek? Nah, kalau kita cari di dalam Alkitab tentu sulit. Kita bisa buka dari Kejadian sampai Wahyu, dan setahu saya tidak ada Imlek di sana. Jadi kita tidak bisa mendapatkan langsung secara harafiah Alkitab bicara apa soal Imlek. Tapi Alkitab juga tidak pernah menghalangi orang Kristen untuk memelihara culture mereka. Kekristenan sudah tersebar ke banyak tempat di seluruh dunia, dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai bahasa, dan tentunya Alkitab kita pun di dalam bahasa Indonesia, berarti budaya Indonesia itu pun kemudian diterima oleh kekristenan, sehingga kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia atau Mandarin atau Inggris dan seterusnya. Jadi kekristenan tidak pernah melarang budaya tertentu dilestarikan. Bahkan kita bisa mengatakan mendorong supaya budaya itu dilestarikan. Di dalam Alkitab, di dalam konteks yang lain, Paulus pernah mengatakan demi Injil hal seperti ini di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 dan 21. Demi Injil, bagi orang Yahudi, aku, Paulus, menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi mereka yang di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang bukan Yahudi, Paulus juga mengatakan hal serupa, dia hidup seperti mereka demi memenangkan mereka, demi Injil. Kita bisa mengatakan ada satu asumsi di balik ayat ini, yaitu tidak ada larangan selama budaya itu tidak melawan Injil untuk kemudian diterima di dalam kekristenan. Bahkan untuk Paulus sendiri, seorang Yahudi yang dididik dengan begitu ketat dan tentunya mengerti kebenaran begitu mendalam, dia pun bisa menerima dan bahkan hidup seperti mereka. Jadi budaya apapun itu yang Bapak Ibu dan saya miliki, kita bisa menerimanya asalkan tidak melawan Injil. Tapi kemudian juga saya tidak bisa berbicara untuk semua keluarga, karena pengalaman orang-orang terhadap Imlek bisa berbeda-beda. Ada orang Kristen yang mengatakan kepada saya memilih tidak merayakan Imlek di dalam keluarga, meskipun saya seorang keturunan Tionghoa misalnya. Ada juga keturunan Tionghoa Kristen lain mengatakan saya merayakan Imlek. Pengalaman ini bisa berbeda, dan tentunya ada konteks yang khusus di dalam setiap keluarga yang saya tidak bisa bicara secara umum untuk kita semua. Maka kita perlu memikirkan di dalam keluarga kita masing-masing perayaan Imlek yang kita miliki, kemudian apa yang kita lewati di dalam perayaan Imlek tersebut, itu apakah melawan firman Tuhan atau tidak. Setiap keluarga punya PR mereka masing-masing untuk memikirkan, dan kemudian jika ada yang belum sesuai dengan prinsip firman Tuhan, kemudian itu harus di-redeem. Nah, ini adalah satu prinsip teologi reform, kita bukan against culture, tetapi kita restore atau redeem culture. Herman Bavinck misalnya mengatakan, everything earthly, insofar as it is cleansed and consecrated through Christ, constitute the kingdom of God. Termasuk culture. Culture punya tempat. Sekali lagi, tidak bisa bicara untuk semua keluarga. Maka pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana saya seorang Kristen dan keturunan Tionghoa misalnya merayakan Imlek, atau bagaimana saya sebagai orang Kristen dengan tradisi yang lain di dalam culture saya bisa merayakan culture tersebut tanpa melanggar firman Tuhan. Nah, salah satu contoh yang saya mau bagikan, saya tidak akan sebut namanya, tapi saya mengenal orang ini di dalam hal Imlek. Dia memiliki satu tradisi yang buat saya sangat Kristen meskipun juga sangat Tionghoa. Jadi dia akan mengundang orang banyak untuk hadir di rumahnya. Dia akan membuka rumahnya, dia akan ada perayaan di sana, menyediakan makanan, menyediakan itu jamuan, tetapi di sana tidak ada unsur-unsur yang membuat orang-orang terkecoh dengan hal lain, misalnya kekayaan, untuk pamer, dan seterusnya. Enggak, dia akan kumpulkan orang banyak itu, dia akan undang bahkan orang yang bukan keluarganya untuk hadir di rumahnya, dia akan undang orang yang Tionghoa dan tidak Tionghoa untuk hadir di rumahnya, dia akan undang bahkan orang-orang yang dia tidak kenal, tapi yang dia tahu sendirian di kota itu, semua dia welcome ke dalam rumahnya. Jadi di rumah orang itu, tentu tidak bisa terlalu banyak orang, tapi ada cukup banyak orang dari berbagai latar belakang, orang-orang yang dijadikan saudara pada malam itu. Mereka akan makan bersama, mereka akan berdoa bersama, dan orang ini selalu memimpin seluruh peserta, seluruh hadirin, seluruh orang di dalam persekutuan itu untuk bersama-sama merayakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Berkat selama 1 tahun, tahun baru Imlek, berkat selama tahun ke belakang, perjalanan hidup, kemudian juga mendoakan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam keluarga mereka masing-masing untuk tahun berikutnya, untuk hari-hari berikutnya. Ada atribut Imlek di sana, ada angpau, ada makanan, ada, bahkan dia menggunakan pakaian merah,
part of his tradition, salah satu bagian dari tradisi yang tentunya dia lestarikan, tapi juga ada unsur-unsur yang baru di sana. Welcoming others, bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan saya rasa itu adalah salah satu contoh culture yang sudah di-redeem. Dia bukan lagi milik 1-2 orang, satu keluarga, bukan lagi untuk sekedar pamer misalnya, atau sekedar hormat yang umum saja, tetapi juga kemudian ucapan syukur kepada Tuhan. Tentu ada banyak cara lain yang mungkin saya belum terpikir dan di dalam keluarga Bapak Ibu mungkin bisa dilakukan. Tapi betapa indahnya jika Imlek itu kemudian menjadi satu momen, baik keluarga yang merayakan atau keluarga yang tidak merayakan, boleh bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan di dalam hidup keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya kita menghidupi culture yang kita miliki dengan spirit menebus culture tersebut. Tuhan memberkati.